dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibun mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio yang tergabung dalam anggota RTVC, jumpa lagi nih kita di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Apa tuh Tarbiyah Islamiyah? Nah, itu mengenai pendidikan ya, menjaga, menumbuh kembangkan dan mengarahkan generasi muda dalam lingkungan ilmu. Tuh, seperti itu tuh temanya. Luas ya. Nah, kami tunggu partisipasinya ya, bisa bertelepon menanyakan permasalahan mengenai pendidikan anak, pendidikan lanjut. Monggo di sini kami tunggu di nomor telepon Jakarta kodenya 021 212 32333. Kami ulang ya, 021 212 32333. Nah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, program ini diasuh oleh Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Nah, kebetulan ya, qadarullah Ustadz berada di posisi di daerah Jawa Tengah, Temanggung. Tapi Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita untuk melayani pemirsa dan pendengar radio. Bagaimana kalau kita sapa dulu Ustadznya? Ya, ya, baiklah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Jumpa lagi kita nih Ustadz nih. Apa kabar nih Jawa Tengah nih? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, Jawa Tengah. Waduh, Masya Allah Ustadz. Di sana tempe Gimana kemul ya kabar Ustadz ya? Baik sini Ustadz. Jawa Tengah makanannya enak-enak loh Ustadz. Minumannya juga enak-enak. Masya Allah. Udaranya dingin di sana. Posisi tepatnya di mana saat? Posisi tepatnya? Di Parakan Temanggung. Parakan Temanggung. Ya, Parakan Temanggung. Parakan Temanggung tuh, pemirsa Fatwa TV itu. Ya, di bawah Gunung Sindoro Sumbing. Di bawah Gunung Sindoro Sumbing. Itu gunungnya aktif atau tidak aktif, Ustadz? Ya, apa namanya, posisi apa itu istilahnya. Yang jelas tidak lama, tidak aktif insya Allah. Oh iya, mbok diaktifin. Kan sudah diaktifin kajiannya. Oh iya, ya, Masya Allah. Oh iya. Ya baik-baik. Oh ya, Ustadz, satu lagi yang kami di sini beritahu kami, apa nama pondok di sana, Ustadz? Tempat Ustadz asuh? Pesantren, alhamdulillah kita sudah mulai jalan ini. Ya. Pesantren Menara Al-Quran. Masya Allah, Menara Al-Quran. Ya. Baru berdiri atau bagaimana? Sedikit diulas. Ini tahun kedua. Tahun kedua, wah Masya Allah ya. Tingkat SD, SMP, terus SMA? Tingkat SMP dan SMA. Oh Masya Allah, ya. Menengah ya Ustadz ya? Menengah ya. Ya, masih khusus putra. Rencana kita tahun ini insya Allah coba pikirkan untuk buka putri. Masya Allah, waduh, Masya Allah ya, barakallah, semoga Allah mudahkan ya Ustadz, ini proses di sana ya, pengembangannya ya Ustadz ya. Baiklah pemirsa Fatwa TV, itulah tadi pembukaannya bersama Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, bahwa beliau sekarang posisi di Temanggung, di Parakan Temanggung, di Pondok Pesantren Menara Al-Quran ya, seperti itu. Nah, radio anggota yang tergabung dalam RTVC apa aja kita sebut ya. Radio MD FM Probolinggo, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Amubapang Kalpina, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Madinah Caruba. Nah, itulah daftar radio yang merelay langsung acara ini secara live. Ustadz, bagaimana kalau kita langsung mulai nih? Boleh ya? Insya Allah, bismillah. Ya, baiklah, bisa kita tanya ya, kita coba cek nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sosial media. Ini dia, mari kita coba tanyakan kepada Ustadz.
Nah ini Ustaz, dari Ipul, mungkin maksudnya ini panggilannya Ipul Ustaz, tapi nama lengkapnya mungkin Allahu alam ya, Saiful biasanya kan orang Islam suka, orang Indonesia suka menyingkat-nyingkat nama ya. Posisi di Sulawesi Utara Ustaz, dari Ipul, Sulawesi Utara. Nah, menanyakan begini, Assalamualaikum Ustadz Nafi, bagaimana hukumnya mengembalikan ke saudara anak yatim yang sudah kita asuh sejak anak tersebut duduk di kelas 4 SD sampai dengan kelas 1 SMA. Kami kembalikan anak ini ke orang tuanya atau ke keluarganya karena si anak mengalami puber yang tidak lagi mau mendengar nasihat kami. Begitu Ustadz. Jadi mau dikembalin aja deh daripada pusing begitu Ustadz ya. Monggo Ustadz nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara kita Saiful ya. Iya, Saiful. Ipul ya. Iya. Ya. Dan jadi biasanya kita itu diambil satu kata sama alif lamnya. Saif artinya kan pedang. Iya. Kemudian alif lamnya Saiful gitu. Padahal alif lam aja itu. Iya, alif lam. Karena biasanya ya misalnya Saiful Bahri misalnya kan. Masya Allah. Ya, pedang di laut gitu kan. Waduh, Masya Allah. Tapi panggilannya Saiful, iya. Dipanggil Saifnya sama ulnya alif lamnya itu. Alif lamnya. Iya Ustaz, betul. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Pertanyaan dari saudara kita menyangkut dua hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan adabandi atau mengambil anak ya, mengangkat anak atau mengasuh anak yatim misalnya. Yang kedua adalah mengembalikan karena merasa tidak lagi mempunyai kemampuan. Yang zahir dari pertanyaannya adalah dalam masalah pendidikan. Mungkin secara finansial masih tidak masalah, wallahu taala alam. Ya. Kita tahu bahwasanya kafalah terhadap al-aitam atau menanggung kebutuhan ya, kemudian keperluan anak-anak yatim adalah sesuatu yang terpuji ya di dalam syariat ya. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan satu surat yang menyebutkan bahwasanya kita dilarang untuk menghardik anak-anak yatim, menyiakan anak-anak yatim, ya kan? Yeah. Demikian juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang memberikan kafalah kepada al-aitam, bahkan menjanjikan untuk bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Begitu dekat ya. Sebenarnya surga itu dari seorang yang berusaha benar untuk memberikan kafalah sebaik-baiknya terhadap anak yatim ya, karena dia butuh seorang kafil, butuh sosok bapak ya, butuh kelengkapan orang tua ya, untuk utamanya adalah di dalam masalah tarbiyah ya. Jadi beliau mungkin sudah berbuat baik, alhamdulillah berniat baik, dan setiap orang insya Allah mendapatkan apa yang diniatkannya ya. Semoga telah tetap pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang berikan kafalah kepada al-aitam atau anak-anak yatim, yaitu mereka yang ditinggal bapaknya sampai kelak usia balik ya. Nah, zahir dari pertanyaan tadi, yang pertama itu tadi bahwa kita mengangkat anak yatim untuk dikafalah, tetap saja nasabnya kan nasab kepada bapaknya ya. Bahkan tidak boleh kemudian menjadikan nasabnya itu kepada diri kita ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ditegur di dalam hal ini di dalam Al-Quranul Karim.
Nah, adapun kaitannya dengan misalnya suatu saat ya, apakah karena alasan finansial atau alasan yang lainnya kemudian dia ingin mengembalikan, toh tidak ada baginya kewajiban pada asalnya, ya. Karena dia hanya menolong, dan apabila Anda memberikan pertolongan itu sekemampuan yang dimiliki, maka itu adalah sesuatu yang sudah baik, insya Allah. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Kecuali apabila ada ya memberikan janji-janji khusus, maka ya janji-janji itu hendaknya dipenuhi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita memenuhi janji. Adapun jika tidak, maka sesungguhnya mengembalikannya kepada orang tua, jika alasannya adalah alasan finansial, tentu saja secara hukum asal, karena memang bukan bagian dari kewajiban dia menanggung anak tersebut, maka boleh-boleh saja. Ya. Adapun dari sisi tarbiyah, bagaimana mengembalikan, karena tadi disebut apa, Mas Pongki tadi? Karena sebabnya Karena sudah tidak mau susah diatur lagi, susah memberi nasihat, tidak bisa diberitahu nasihat. Ya, dan nampaknya usianya sudah mulai usia dewasa, ya. Iya, SMA. Ya, SMA, ya. Di pekan yang lalu kita sebut bahwa anak SMA mempunyai satu pendekatan khusus yang berbeda mungkin dengan anak-anak yang usianya belum SMA, ya. Dengan anak-anak yang masih relatif kecil, belum tamyiz, ya, berbeda lagi. Ya. Nah, SMA kita sebut kemarin, di antara caranya adalah wasahib, ya, dan pergaulilah anak-anak itu, atau jadikanlah sebagai sahib, ya, sebagai teman, ya. Pada saat usia mereka itu sudah 7 tahun yang ketiga, itu sekitar ya 21 tahun. Kalau sebelumnya kan berarti kalau dia anak SMA itu usia 17, ya. Di situ memang saatnya masih memberikan tahapan-tahapan, diantaranya adalah masalah adab. Nah, seseorang yang kadang-kadang susah diatur, tentu saja kita kadang mendapatkan yang seperti itu, bahkan sering kali mendapatkannya, ya. Tetapi tidak terlepas insyaallah taala pertama dari perkembangan pribadi seseorang, yang kedua dari sebab-sebab lain yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Bahwa anak-anak usia tersebut, ya, setelah balik ingin eksis, ya. Ingin menampakkan jati dirinya, ya. Bahwa dia pengen tampil sebagaimana yang ada di dalam dirinya, ya. Nah, pada pengertian yang lalu kita menyebutkan bahwa di antara makna tarbiyah itu adalah memberikan pengarahan, ya. Artinya apa yang ada dalam diri seseorang itu diarahkan kepada yang memang sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwasanya kita perlu pahami usia tersebut adalah memang usia-usia yang berbeda dengan anak usia SMP. Anak-anak usia SMP kelas 7 misalnya, mungkin kelihatan nurut, gitu, ya. Nanti begitu tambah besar, tambah ada keinginan lain lagi, begitu tambah besar ada keinginan lain lagi. Itu memang perkembangan sesuai dengan usia seseorang. Nah, ini perlu kita pahami, Pak. Belum tentu yang namanya susah diatur itu artinya memang dia adalah orang yang susah diatur, belum tentu. Jadi itu adalah terbawa dari sebuah perkembangan. Namun demikian, tentu saja kita juga perlu mengetahui sebab-sebab yang lainnya. Kenapa susah diatur?
apakah misalnya dia tidak mendapatkan ketauladanan yang cukup misalnya, atau dia susah diatur ya, karena ternyata pengaruh dari teman-temannya misalnya, atau pengaruh dari luar, katakanlah gitu, pengaruh dari eksternal yang cenderung tidak positif itu lebih besar daripada pengaruh dari pengasuhnya, ya, kafilnya, bisa jadi kan seperti itu. Intinya sebab-sebab ini juga perlu dipelajari. Ya. Sehingga kalau selama ini dia alhamdulillah bersama kita, itu artinya kan dia sudah bisa hidup bersama kita selama ini. Kok tiba-tiba dalam usia tertentu dia mempunyai sikap seperti itu, ya sebuah perubahan yang kita harus tahu sebabnya, ya. Adapun secara hukum, ya, dia kembalikan kepada orang tua, sementara dia hanya membantu, hanya memberikan kafalah, ya. Maka tentu saja kewajiban yang pertama adalah kembali kepada kedua orang tua, dan dalam hal ini karena dia yatim, walaupun dalam usia SMA berarti sudah tidak disebut yatim karena sudah dewasa, maka orang tualah dan juga para walinya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah jazakallahu Ustaz atas nasihatnya. Jadi seperti itu ya, bagaimana tips-tips yang sudah Ustadz Nafi Hafizahullah Ta'ala itu memberikan pencerahannya bagi pemirsa dan pendengar radio. Bah, ini berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Silvi. Ibu Silvi di Kalimantan Timur, Masya Allah jauh sekali ya. Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Ustadz, saya mau tanya nih, bagaimana mengajak anak-anak untuk kembali mudah sholatnya? Karena faktor capek sekolah dan lain-lain, anak saya yang nomor satu, kelas 6 SD, sekarang tidak mau sholat jamaah di musola. Karena capek pulang sekolah sore jam 3, jadi di rumah aja itu kadang nggak sholat karena ketiduran. Bangun subuh juga susah karena masih ngantuk belajar. Karena hampir setiap hari ulangan harian dan tugas rumah yang banyak dari gurunya. Kami orang tua sudah tidak kurang-kurang membangunkan, mengajak, menasehati. Malah saya dengan menakuti siksa kubur, siksa neraka. Mohon sarannya dan doanya Ustadz, jazakallah khair. Seperti itu Ustadz. Ini pengalaman pribadi banget nih. Semua pasti ngalamin nih kayaknya. Saya ini terutama. Iya, dan memang ya kadang-kadang kita harus ditakut-takuti ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari juga ada. Oh gitu. Cuma kita ya tidak tahu putranya Ibu Silvi Hafizahullah ini pada usia berapa. Yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, ya. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah. Ya. Jadi memang sholat ini ya sebuah amalan ibadah yang sangat penting, yang terasa berat kecuali bagi orang-orang yang sudah diberikan taufik, yang diberikan kekhususan, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashiin, dan sesungguhnya salat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, memang yang ditanyakan ini dijumpai di banyak keluarga, di masyarakat juga gitu ya. Ya. Tentang malasnya orang melakukan sholat dan seringkali tidak malas untuk melakukan yang lainnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini agar kita terus bersabar. Ya. Kita terus bersabar untuk masalah yang paling penting setelah syahadatain ini, yaitu masalah sholat. Ya. Di antaranya memang keberatan itu, ya ini tadi cerita sepertinya di masjid sudah mulai jamaah gitu ya.
sudah mulai jamaah, orang kembali ke dalam masjid ya. Ya, memang di antara yang menjadikan seseorang itu malas melakukan sholat di antaranya adalah karena dia tidak melaksanakannya di dalam jamaah ya. Mestinya kalau ada panggilan sholat kemudian bapaknya datang ke masjid bersama anaknya karena memenuhi panggilan jamaah tersebut, maka itu jauh lebih ringan insya Allah bagi anak-anak ya, ketimbang nanti dia harus melaksanakannya di luar waktu atau lama ya, setelah lama dari waktu azan. Apalagi sudah mulai ngantuk gitu ya. Serba salah. Ya, juga di pagi hari gitu. Jadi yang pertama adalah memang kalau bisa dilakukan dengan berjamaah, dan itulah yang diperintahkan, ini akan membantu mengatasi dari kemalasan tersebut. Ya, karena dilakukan tepat waktu dan secara bersama-sama dengan orang, kayak kita puasa aja. Ya, puasa itu ketika kita sendiri ya Allah ya berat gitu, lapar gitu ya. Ya. Tapi ketika alhamdulillah di bulan Ramadan bersama orang banyak, maka terasa lebih ringan ya, terasa lebih ringan. Kemudian tentu kita membedakan antara anak yang cenderung meninggalkan sholat dengan anak yang sekedar terlambat ya, bukan sekedar, artinya tingkatannya kan lebih berbeda ya. Dia tetap melaksanakan sholat ya, tetap dengan melaksanakan sholat, hanya saja waktunya yang belum tertib gitu ya, waktunya yang mungkin akhir-akhir baru melaksanakannya gitu. Kadang-kadang sebagian anak kecil mungkin masih jadinya mepet antara duhur dengan asar, selesai duhur sekalian asar gitu kan. Tentu ini berbeda dengan yang sudah cenderung meninggalkan sholat. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan arahan kepada kita rambu-rambu agar sejak usia 7 tahun sudah diperintahkan artinya diingatkan waktu sholat, diingatkan waktu azan ya, diingatkan untuk segera berwudu ya, diberikan tempat, kalau dia anak perempuan di rumah itu disediakan tempat sholatnya, disediakan mukenanya. Kadang-kadang hanya urusan mukena ditaruh di mana ya, akhirnya dia kesana kemari gitu, merasa tidak mudah gitu kan ya. Itu termasuk kita memerintahkan sholat ya. Jadi kemudian diberikan contoh orang tua, begitu azan, seorang ibu misalnya, begitu azan, kalau tidak ada halangan-halangan yang syar'i ya, atau dia sudah tahu jadwal sholat ya, dia mempersiapkan, begitu azan sudah siap, begitu azan sudah langsung melaksanakan sholat ya, otomatis anak juga melihat bahwasanya orang tuanya juga tertib. Kadang-kadang susah anak-anak itu diingatkan karena orang tuanya sendiri di waktu-waktu itu kurang tertib gitu ya. Mungkin kalau bapaknya udah ke masjid pasti tertib, tapi kalau umiknya mungkin kadang ini kadang itu ya, akhirnya juga tidak tertib ya, kecuali ada halangan-halangan syar'i, insya Allah tidak menjadi penghalang, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan udzur bagi orang-orang yang memiliki halangan syar'i. Kemudian yang berikutnya proses yang dijalani oleh anak-anak ini perlu diperhatikan dan kita bantu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena kita juga diperintahkan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya, wahai Rabbku jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan juga anak keturunanku ya, keturunanku. Jika di musim wabah seperti ini, kalau bisa kalau tidak jamaah di masjid,
maka dilakukan jamaah di rumah ini juga mempermudah, juga memperingan, jadi mengurangi rasa malas tadi. Kemudian capeknya anak-anak kita itu karena memang kadang-kadang beban yang berat. Kadang-kadang anak-anak kita itu juga tidak pandai mungkin untuk memanage waktunya. Iya. Ya, sehingga terasa capek. Oleh karenanya memanage ini ya perlu kita bantu kadang-kadang, ya. Misalnya ada anaknya mungkin pulang sekolah pas mendekati waktu asar katakanlah, gitu ya. Iya. Ya, dia pasti udah mulai capek itu, udah mulai capek. Dia Iya. bisa jadi aja main, ya, untuk menghilangkan capeknya. Bisa jadi saja nonton kalau ada tontonan di rumah. Bisa jadi tidur kalau dia tidak punya kegiatan dan terasa pengen tidur, ya. Pas mendekati asar padahal, ya, maka kita bantu untuk memanage, ya, bagaimana misalnya memanagenya, ya, begitu pulang kita juga sudah sediakan mungkin sarana untuk dia mudah mengambil air wudhu. Nah, ambil air wudhu dulu, sholat kalau mau istirahat, misalnya gitu ya. Ya, jadi ini kita membantu dia memanage, ya, supaya tidak terasa capeknya itu menjadi beban sehingga sholat menjadi beban berikutnya karena dianggap beban tambahan, ya. Karena kadang-kadang orang belum memahami benar walaupun sudah diancam, ya, dia itu belum memahami benar, kan beda. Kalau orang tua, orang dewasa mungkin ketika Allahu Akbar, ya, dia memang Allah Maha Besar, ya, saya ini kecil, saya ini tidak mempunyai daya dan upaya keluar dari Allah. Begitu dia sujud, dia banyak doa. Tapi anak-anak sekolah, anak-anak kecil misalnya kan belum seperti itu, ya. Sehingga sholat itu masih buat dia masih merupakan rutinitas, ya, dibandingkan dengan sebuah kebutuhan, ya. Yeah. Dia mungkin belum bisa mengadu dan sebagainya di dalam sholat, ya. Yeah. Sehingga itu tadi saya katakan mungkin dia melihatnya sebagai sebuah beban, ya. Oleh karenanya kita bantu untuk memanage, kita bantu untuk dia mengatur sehingga sholatnya dilakukan dengan baik. Wallahu taala alam, itu ya bareng hal-hal yang bisa dilakukan. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, seperti itu ya jawabannya. Panjang dan detail tuh pemirsa, ya, seperti itu tipsnya untuk bisa mengkondisikan anak mau sholat, semangat sholat, ya. Seperti itu tadi jawaban dari Ustadz. Ini ada penelpon, Ustadz, kita tanggapi ya Ustadz, ya. Kita masih punya waktu ini 20 menit insya Allah. Baiklah, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Bapak siapa, di mana nih? Dari Abinya Habibah di Jawa Timur. Abi Habibah di Jember, di Jawa Timur. Iya. Masya Allah, cukup jauh. Silakan. Iya. Abi Habibah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisanya semoga Ustaz dan Fatwa TV senantiasa di hati Ustaz. Amin. Ustaz, Afan, Ustaz, mau tanya Ustaz. Kami punya anak masih kecil Ustaz, umur sekitar 2 tahun. Kami nyetalin murotal Ustaz, dan di media sosial itu atau di disebut merek ya Ustaz, ya, YouTube itu ada semacam murotal, suaranya murotal, tapi dia gambarnya itu gambar-gambarin Ustaz, gambar misalnya gambar kartun. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz seperti itu Ustaz? Ya. Barakallahu. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Ya, jadi yang ditanyakan dari Akhuna, saudara kita di Jawa Timur tadi, adalah tentunya hukum yang berkaitan dengan gambar-gambarnya, ya. Iya. Karena kalau murotalnya kan memang itulah niat baiknya kan begitu. Iya betul Ustaz. Iya, bahkan ada cerita yang
sebagian hafid Quran itu diputarkan gambar tetapi suaranya murotal Al-Quran gitu sampai dia hafal Al-Quran, Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Nah, adapun kaitannya dengan mungkin hukum gambar dan kartun dan seterusnya, yang akan saya sampaikan adalah pendapat pribadi karena tentu saja nanti ada ustadz-ustadz yang lain dan juga barangkali akan dibahas kepada forum yang lebih kompeten gitu. Bahwa yang ditunjukkan oleh para ulama tentang kartun-kartun itu tentu saja adalah pertama bahwa gambar makhluk bernyawa itu apabila dipisahkan antara kepala dengan badan ya, atau misalnya wajahnya itu disamarkan, dihapuskan sehingga tidak berupa wajah benar, itu lebih selamat ya, karena ada laknat bagi orang-orang yang menggambar atau al-musawwirin. Namun sebagian ulama menyebutkan tentang kartun yang modelnya itu seperti contoh pulpen ya, misalnya pulpen kemudian dikasih hidung, dikasih mata, dikasih mulut gitu kan. Ya, itu adalah merupakan sesuatu yang khoyali ya, sesuatu yang tidak ada di alam nyata ya kan. Misalnya kursi bisa jalan sendiri kan gitu, pakai kaki, pakai sepatu gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang khoyali dan tidak ada di alam nyata, dan itu insya Allah dibolehkan oleh para ulama dalam hal ini karena khoyali seperti bahkan hewan tetapi pakai ransel ya, pakai buku gitu kan itu khoyali ya, bukan sesuatu yang nyata, Nah, sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian juga bahwa ada hal-hal yang untuk anak-anak kecil, apalagi 2 tahun, ya, itu hukum di mana yusmahu lissighar ma la yusmahu lil kibar. Dibolehkan bagi mereka yang kecil, ya, sesuatu yang bagi orang dewasa nggak boleh, gitu. Apa tuh, Ustaz? Iya, maksudnya gini. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin terlarang, ya, bagi orang yang sudah balik, gitu, ya. Tetapi untuk anak-anak kecil itu masih lebih dipermudah gitu, dipermudah. Ya, contoh kata kita bertepuk tangan, meskipun bertepuk tangan ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di situ ada tasyabuh, ada yang mengatakan itu boleh, tidak seperti tasyabuh yang dimaksudkan seperti itu. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwasanya hukum kepada anak-anak kecil itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan hukum untuk orang-orang dewasa. Jadi apa yang dilakukan itu apabila kita lebih selektif, lebih selamat, bisa kita pilihin, maka lebih baik. Apabila maslahatnya jelas dan juga tidak bertentangan dengan fatwa ulama tadi, kaitannya dengan hal-hal yang mungkin hanya khayali, bukan tidak ada wujudnya di alam nyata, maka insya Allah baik-baik saja. Wallahu ta'ala. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sepertinya masih boleh ya, Ustaz, ya, untuk menyaksikan kartun-kartun yang tidak masuk akal gitu ya, seperti kereta api ada matanya gitu ya, Ustaz, ya. Kan lagi model tuh ya kayak gitu. Bicara, kereta api bicara. Kereta api bicara, bus bisa ada mata, bisa bicara gitu. Aneh-aneh. Tapi itu audionya murotal gitu, Ustaz. Audionya 30 gitu ya. Wah, lagi tren nih memang itu, Ustaz, sepertinya. Baiklah, Ustaz, alhamdulillah sambil menunggu penelpon masuk, ini ada pertanyaan dari Tantina di Garut, Ibu Tantina di Garut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi mau mengajukan pertanyaan nih, Ustadz. Sekarang pemerintah sedang menerapkan new normal, bahkan untuk dunia pendidikan. Nah, lantas saya harus bagaimana ya, Ustadz? Saya nggak mau saya tertular di sekolah, di perjalanan, apalagi
trennya masih naik. Bagaimana Ustadz sebaiknya? Iya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masa-masa di saat kita masih menyaksikan sebenarnya wabah ini masih belum tuntas, reda, belum tuntas, dan bahkan juga menurut informasi para ahli, terutama yang kaitannya dengan medis, para dokter, para perawat, masih meningkat juga orang-orang yang terpapar corona. Maka ini menjadi sebuah alasan berubahnya bahkan tidak hanya sikap, tapi juga berbagai hukum yang kemudian dibolehkan. Sebagai contoh, di saat yang lalu bahwa kita boleh sholat di rumah, misalnya kan gitu, karena khawatir ada wabah, jangankan wabah yang seperti ini, karena halangan-halangan yang lebih kecil saja, kadang kita boleh sholat di rumah. Contoh itu, jadi perubahan-perubahan. Kaitannya dengan new normal yang diterapkan, khususnya mungkin di dunia pendidikan, sesungguhnya pemerintah tidak 100% menerapkan, kan gitu. Ya, kalau kita lihat di edaran-edaran yang kaitannya dengan masalah new normal di bidang pendidikan, utamanya adalah SK-SK dari Menteri Pendidikan, maka ada banyak ketentuan, Contoh misalnya yang boleh melaksanakan adalah daerah yang hijau, kan? Kemudian yang masuk duluan adalah anak-anak yang di usia SMP dan SMA, itu pun bisa pakai shift kalau memang jumlahnya banyak, kan gitu. Nanti baru setelah sekian bulan baru SD, sekian bulan baru PAUD, kan gitu. Jadi tidak sepenuhnya, ada tahapan-tahapan, Dan satu poin penting yang insya Allah ini diakomodir dalam hal ini, Satu poin penting adalah kaitannya dengan persetujuan orang tua. Artinya sekolah mungkin menjalankan tatap muka, tetapi kalau ada orang tua yang masih keberatan, saya kira itu diakomodir. Ini secara umum seperti itu, Secara umum bahwasanya tidak sepenuhnya new normal itu diterapkan di dunia pendidikan, tapi dengan tahapan-tahapan yang sedemikian rupa. Kaitannya dengan kemudian seorang memilih misalnya, menyikapi misalnya bahwasanya anak saya mau di rumah dulu, karena menurut pertimbangan syar'i dia masih boleh, Menurut pertimbangan kesehatan, saya lebih baik menjaga diri, untuk tetap di rumah, dan lebih pasti artinya dalam protokol kesehatan di rumah ketimbang melepas anaknya misalnya ke sekolah, kan berarti dia memilih sesuatu yang dia yakini lebih benar, apalagi misalnya satu saat bisa dia benar-benar yakin bahwasanya di rumah lebih aman, nggak apa-apa dia pilih itu. Bahkan seharusnya demikian kalau dia punya kekhawatiran yang besar gitu, berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dia memilih anaknya untuk tetap sekolah di rumah adalah sesuatu berarti memilih melindungi keselamatan, kan kita diminta untuk melindungi jiwa, untuk melindungi harta, untuk melindungi kehormatan, untuk melindungi agama, untuk melindungi akal kita. Jadi ini termasuk dari tuntunan syar'i, bahwa kita menjaga kesehatan anak kita itu adalah termasuk tuntunan syar'i.
Ya, seperti Ada itu. beberapa sekolah, ya, ada beberapa sekolah yang memang menerapkan dengan tahapan-tahapan dan protokol kesehatan yang ketat, ya. Apabila eh, orang tua kemudian melihatnya sudah cukup, ya, maka insya Allah dia melakukan sesuatu eh, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha. Artinya begini, ada mungkin orang tua yang, kalau saya sih kayaknya sekolahan saya sudah melakukan protokol kesehatan demikian dan demikian, Nah, sudah jelas, ya kan, sudah jelas dan dia mantap, ya, ya. Maka ketika dia melepas, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya sudah dibekali zikir, sudah dibekali suplemen, sudah dibekali ini itu prosedur, ya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tawakal Allah, ya. ya. Namun sekali lagi, kalau tadi secara syar'i, pertimbangan dia menjaga kesehatan dan kemudian dia lihat memang masih itu lebih aman, ya, itu adalah satu pilihan yang tidak salah orang tua. Bahkan kalau dia yakin itulah yang harus dia pilih, ya, Iya, Ustaz. itulah yang harus dia pilih. Wallahu taala alam. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Seperti itu ya jawabannya. Baiklah, Ustaz. Ini masih ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah, insya Allah ini pertanyaan yang terakhir. Masih punya waktu sekitar 8 menit ini, Ustaz. Semoga masih cukup waktunya dalam untuk menjelaskan. Dari Ibu Dati di Bogor. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, ini saya mau bertanya. Kondisi putri kami usia 14 tahun. Sekolah di Pondok Tahfiz, saat ini masih di rumah. Tetapi pihak pondok meminta sudah boleh mulai masuk tanggal 13 Juli. Kami sebagai orang tua lebih tenang jika putri kami secara online saja, karena adabnya bisa kami latih untuk lebih peduli kepada adik-adiknya. Terus kemudian pertanyaannya, cara kami ini apakah sudah tepat dengan menarahan putri kami dengan memanfaatkan kondisi wabah ini untuk putri kami tetap di rumah atau belajar online saja? Monggo nasihatnya, Ustaz. Ya, memang kasus-kasus seperti ini kemudian sekarang ini mulai ditanyakan dan banyak, ya. Dan serupa sebenarnya seperti pertanyaan sebelumnya, ya, Mas Wongki, ya. Iya, betul. Ya, jadi termasuk khamsu daruriyat yang harus kita jaga, kan gitu, ya. Keselamatan jiwa termasuk yang harus kita jaga dan kita pastikan. Iya, Ustaz. Intinya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus benar-benar dilihat. Kemudian seseorang menjadi mantap karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, bukan perasaan, ya. Iya. Kan kita melakukan sesuatu karena pertimbangan yang memang sebabnya itu kan merupakan tuntunan syariat. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi sebab-sebabnya diambil. Jadi kalau dia sudah mantap, apakah, ya, dia memilih untuk offline, ya, artinya langsung tatap muka, atau dia memilih untuk tetap online, artinya dia tetap di rumah, ya, tawakal ala Allah. Tapi pertimbangannya adalah pertimbangan-pertimbangan yang syar'i, pertimbangan yang berdasarkan medis, ya, kemudian berdasarkan ilmu, ya, bukan perasaan atau katanya dan sebagainya. Dan saya pikir insya Allah sekolah dalam hal ini membuka dalam musyawarah, ya, artinya kadang-kadang sebagian sekolah misalnya menerapkan bahwa yang boleh masuk duluan adalah yang datang dari daerah hijau, misalnya. Iya, betul gitu, Ustaz, betul. Ya kan, yang dari daerah nanti dulu dan sebagainya. Saya pikir itu perlu dipastikan dengan sekolah sehingga menjadi jalan keluar bagi semuanya. Adapun pertimbangannya tadi, ya, jadi intinya bukan pakai katanya, bukan pakai perasaan, bukan khawatiran, akan tapi pertimbangan dengan fakta data, ya, ilmu, ya, dengan data, berdasarkan data dokter, berdasarkan pengecekan di lapangan dan seterusnya. Setelah itu kemudian
kita pilih salah satunya dan tawakal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allahu taala. Masya Allah Ustadz, lengkap, Masya Allah. Baiklah, itu Ibu Dati, semoga dapat dipahami apa yang telah diutarakan oleh Ustadz Nafi Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, sepertinya Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Ustadz, jazakallah khair Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di rumah. Baik Ustadz, insya Allah kita bertemu lagi pekan depan, bisa Ustadz ya? Bismillah insya Allah. Iya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah pemirsa, kita sudahi acara ini. Alhamdulillah, insya Allah kita bertemu lagi di acara live interaktif Tarbiyah Islamiyah pekan depan bersama Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah. Baiklah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita